Yo, what's up guys, welcome back to my channel Junior 009. As always, ya seperti biasanya awal bulan kita masuk ke searching, yaitu sesi racing, dimana kita bakal bahas balapan dari A sampai ke Z. Salah, dari A sampai ke Z. Di sesi searching kali ini kita bakal bahas tentang MotoGP versus WSBK. Cuman di sini seperti yang bisa kalian tahu, gue masih belajar. Jadi kalau misalnya gue ada salah, correct me if I'm wrong, dan tulis aja di kolom komentar. Nah, gue juga minta maaf kalau misalnya bulan kemarin, bulan Agustus gue nggak upload searching karena ada 1-2 hal yang membuat gue nggak bisa upload. I'm so sorry, tapi sekarang bulan September ini gue bikin searching dan mudah-mudahan bulan-bulan selanjutnya gue istiqomah bikin searching terus tiap bulannya, oke? Nah, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu ya apa itu MotoGP, cuman dari kalian juga mungkin banyak yang nggak tahu WSBK itu apa karena WSBK nggak muncul di TV nasional dan MotoGP doang yang muncul di TV nasional. Padahal dua-duanya balapan yang kenceng, balapan yang ber-cc besar motornya, pembalapnya juga pada gila-gila. Nah, kira-kira apa aja beda dari MotoGP dan WSBK? Kita langsung masuk aja ke inti videonya. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya MotoGP dan WSBK ini merupakan balapan motor yang bergengsi dan berskala internasional. Alias dia ini balapannya worldwide lah gitu. Jadi dua balapan ini adalah balapan top kelas dari kelasnya masing-masing, dari MotoGP World dan dari WSBK World. Dua-duanya ini adalah kelas yang tertinggi atau kasta tertinggi dari kelasnya masing-masing. Nah, BTW WSBK ini adalah World Superbike Championship, jadi itulah kepanjangan dari WSBK. Nah, mungkin sekilas terlihat mirip ya antara WSBK dengan MotoGP. Motornya sama-sama motor balap, pembalapnya juga pembalap yang terkenal, motornya cc-nya besar, motornya juga kenceng, tapi di sini gue akan membahas beberapa perbedaan dari kedua balapan tersebut. Jadi kita langsung masuk aja ke perbedaan yang pertama. Yang pertama ini kita bakal bahas perbedaan dari motor yang digunakan. Nah, motor yang digunakan ini kalau kalian bisa lihat, sekilas terlihat mirip, namun mereka berdua adalah motor yang berbeda. Sekarang kita bahas dari MotoGP dulu. MotoGP menggunakan motor prototype atau motor yang diciptakan khusus didesain untuk balapan. Jadi motor ini diciptakan untuk mendapatkan performa tertinggi dan mendapatkan lap time, aerodinamis, agility, dan kebutuhan-kebutuhan balap yang optimal di setiap balapannya. Sementara untuk WSBK ini, motor yang diproduksi massal atau motor yang bisa kalian beli di dealer atau motor yang kalian bisa lihat di jalan. Bedanya di situ, MotoGP prototype, kalau WSBK itu motor produksi massal. Nah, di sini ada sedikit syarat di mana kalian kalau sebagai produsen ingin membuat motor kalian masuk ke WSBK itu ada beberapa syaratnya. Contohnya, motor yang kalian gunakan di WSBK itu harus kalian jual dulu sebanyak sekian unit, baru motor itu bisa masuk ke ajang WSBK. Contohnya kayak misalnya Kawasaki. Kawasaki punya ZX-10RR. Nah, motor itu adalah motor spek balap dari Kawasaki yang mereka jual di pabrik umum atau mereka jual di market umum. Nah, motor ini harus dijual dulu sekian unit, baru motor tersebut bisa masuk ke ajang WSBK. Perbedaan yang kedua dari motor ini adalah motor MotoGP itu memiliki unlimited upgrade. Atau bisa kita bilang dia upgrade-nya itu bisa maksimal. Seperti yang kita tahu, motor MotoGP itu adalah motor prototype. Jadi motornya itu bisa di-upgrade dari segi apapun, mulai dari fairing, mesin, frame, brake, velg, ban, tempat tangki segala macam itu bisa di-upgrade. Mulai dari penggunaan bahan yang udah top of the class kayak misalnya magnesium, aluminium, ataupun bahan-bahan lain yang gua nggak ketahui, karbon misalnya. Sementara di World Superbike ini dia memiliki upgrade yang limited atau terbatas. Biasanya karena kita tahu dia motor produksi massal, jadi motor ini nggak bisa dikasih beberapa part-part yang upgrade-nya terlalu tinggi karena biasanya durability-nya juga tidak terlalu bagus. Nah, jadi motor spek WSBK itu biasanya adalah motor spek massal yang dibikin lebih racing. Contohnya kayak ZX-10RR. Dia memiliki lampu depan. Kalau untuk spek balapnya di WSBK dia hanya lampu depannya itu dicopot. Piranti-piranti keselamatan sen dan lain-lain juga dicopot. Biasanya upgrade yang dilakukan WSBK seperti itu. Cuman basically motor WSBK itu udah motor yang kencang banget karena itu motor risetan dari sebuah pabrik.
di mana pabrik tersebut udah memikirkan, udah memplanning, oh motor gue bisa dipakai harian nih, tapi motornya juga kencang kalau dipakai buat track day atau dipakai buat balapan. Yang ketiga, biaya pengembangan di MotoGP itu sangatlah besar. Kalau bisa gue kasih tahu, harga motor MotoGP itu satu unitnya bisa mencapai triliunan rupiah. Sementara motor WSBK itu biaya pengembangannya juga gede, cuman tidak segede biaya pengembangan di MotoGP karena dia basicnya adalah motor massal. Jadi nggak perlu pengembangan yang terlalu ribet, terlalu rinci, terlalu detail. Jadi dia biaya pengembangannya sedikit lebih kecil dari MotoGP. Sekarang kita masuk ke inti yang kedua, yaitu perbedaan di pelaksanaan balapnya. Nah, untuk MotoGP, pelaksanaan balapnya itu satu sirkuit dia melakukan satu kali race. Jadi let's say MotoGP itu punya 20 punya 20 seri. Nah, di tiap serinya itu di sirkuit yang berbeda, dan di tiap sirkuitnya MotoGP hanya melaksanakan race sebanyak satu kali. Bedanya dengan WSBK adalah WSBK di tiap serinya itu dia melaksanakan 2 kali balapan, biasanya di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi di hari Sabtu dia melaksanakan race 1, di hari Minggu dia melaksanakan race yang kedua. Perbedaan yang kedua itu MotoGP memiliki 3 kali free practice. Biasanya dilaksanakan di hari Jumat, dan di situ dimana pembalap membiasakan motornya di sirkuit yang akan dia pakai balap pada hari Minggu. Biasanya kayak gitu. Sementara untuk WSBK hanya dilaksanakan 2 kali free practice, di mana 2 kali free practice ini harus dimanfaatkan oleh pembalap WSBK untuk menghafalkan track dan mendapatkan settingan yang paling sempurna. Perbedaan yang ketiga ini adalah cara penentuan start grid. Gua bahas dari MotoGP dulu yang lebih gampang. Di MotoGP itu terdiri dari 3 hari biasanya. Satu seri terdiri dari 3 hari, yaitu yang pertama ada free practice 3 kali, biasanya di hari Jumat. Yang kedua ini ada yang namanya QTT atau kualifikasi yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu, dan yang ketiga itu hari Minggu race day-nya. Nah, di QTT-nya MotoGP ini, pembalap akan diberikan waktu kayak misalnya 30 menit untuk melakukan muter-muter lap, dan dia akan mencatatkan waktu terbaiknya dia. Let's say ada pembalap Maverick Viñales, Marc Marquez, dan Valentino Rossi. Tiga-tiganya ini melakukan QTT dan didapatkan waktu terbaik. Let's say Maverick Viñales itu 2 menit 12 detik, atau Marc Marquez itu 2 menit 11 detik, dan Valentino Rossi dapat waktu 2 menit 10 detik. Nah, dari 3 waktu ini aja kita bisa memprediksi, berarti starting grid untuk hari Minggu itu Valentino Rossi nomor 1, Marc Marquez nomor 2, dan Maverick Viñales nomor 3. Dan seterusnya sampai grid yang terakhir. Itu untuk QTT-nya si MotoGP. Nah, bedanya apa dengan QTT-nya si WSBK? QTT WSBK ini agak sedikit berbeda karena dia menggunakan sistem yang namanya Super Pole. Nah, Super Pole itu adalah lo dikasih hanya satu lap untuk mencetak waktu terbaik. Nah, jadi kalau di WSBK ini tadi gue udah kasih tahu kalau lo dikasih waktu free practice 2 kali, lo harus dapat settingan yang bagus, dan lo akan menjalani yang namanya Super Pole. Super Pole ini adalah tiap pembalap dikasih dia dikasih satu lap, di mana hanya lap itulah yang akan digunakan waktunya untuk digunain di starting grid race yang pertama. Let's say hasil Super Pole itu si Jonathan Rea punya waktu 2 menit 15 detik, Alvaro Bautista 2 menit 14 detik, terus Tom Skies dia punya waktu 2 menit 10 detik. Berarti di race pertama Tom Skies nomor 1, Jonathan Rea nomor 3, terus si Alvaro Bautista nomor 2. Begitu seterusnya sampai start grid yang terakhir. Itu untuk penentuan starting grid di race yang pertama. Sementara untuk race yang kedua, starting gridnya ditentukan dari hasil balapan race yang pertama. Jika di race pertama ternyata Jonathan Rea yang menang, maka Jonathan Rea di race kedua akan balapan di starting grid nomor 1. Begitu pula seterusnya sampai start grid nomor 10. Sementara sisanya akan mengikuti hasil dari Super Pole. Gitu. Nah, menarik bukan perbedaan antara MotoGP dengan WSBK? Sekilas mungkin terlihat mirip, namun ternyata beda banget dari pelaksanaan balap hingga motor yang digunakan. Tapi kesamaannya juga banyak. Pertama, dia motor yang cc besar, sekitar 1000 cc. Terus juga dia balapannya kencang banget, bisa sampai di atas 300 km per jam. Pembalapnya juga gila-gila, bisa sampai knee down, bahkan elbow down, head down juga mungkin bisa. Dan itu balapan yang sangat excited kalau lu nonton, dan sangat worth juga kalau lu mau nonton. Entah WSBK atau MotoGP lah. Pembalap-pembalapnya juga pasti terkenal, dan helm-helmnya pasti sering kalian lihat di jalanan. Sering dipakai sama anak helmet lover. Ya, mungkin segitu aja yang bisa gua sampein buat hari ini, buat searching kali ini, episode kali ini. Jangan lupa tonton episode-episode berikutnya di searching tiap awal bulan. Dan tonton juga episode-episode searching yang sebelumnya nih, gua kasih di atas. And see you in the next searching, guys. Keep throttle up and bye-bye.